Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dalam renungan harian GP Grace Pangkal Pinang. Mari kita akan menyiapkan hati kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau hari ini masih Tuhan adakan untuk kami boleh hidup. Ada sesuatu yang ingin Tuhan kerjakan dalam hidup kami, dan ada kehendak Tuhan yang harus kami lakukan. Biarlah melalui renungan firman Tuhan hari ini, Engkau terus membentuk kami untuk kami boleh menjadi serupa dengan gambaran Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati kami semuanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan hari ini adalah iri hati dan perselisihan. Saudara, sumber renungan hari ini saya ambil dari buku Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Mari kita akan membaca dari 1 Korintus 3 ayat 3. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Saudara, dari mana asalnya iri hati dan perselisihan? Iri hati berasal dari ketidakpuasan diri karena adanya keinginan diri yang tidak terisi dalam hidup kita. Jadi iri hati ini menandakan adanya kekosongan dalam hati kita. Apakah yang hilang dalam hati kita? Yang hilang adalah kasih dan kebenaran Allah. Saudara, ciri iri hati yaitu adalah orang yang suka membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Atau dia juga membandingkan orang yang satu dengan orang yang lainnya. Ketika iri hati berkuasa dalam hati kita, kita menjadi tidak menyukai orang lain yang memiliki kelebihan dibandingkan diri kita. Dalam hal apa saja, ketika ada orang lain yang punya kemampuan lebih, diberkati lebih, kita menjadi tidak suka. Ini bisa terjadi karena kita terlebih dahulu tidak menerima keberadaan diri kita apa adanya. Kita tidak bisa menerima kekurangan diri kita sendiri. Jadi saudara, orang yang iri hati tidak menyukai diri sendiri. Bahkan dia tidak menyukai Tuhan yang telah memberkati orang lain. Jadi iri hati ini sebagai satu tanda bahwa hati orang yang iri hati ini sempit dan picik. Iri hati juga merupakan sumber dan akar perselisihan. Banyak perselisihan muncul akibat dari adanya iri hati ini. Iri hati membuat hati seseorang menjadi jahat. Maka tidak heran jika ini menjadi sumber perselisihan. Saudara bisa ingat ketika Kain, dia juga menaruh iri hati kepada adiknya karena persembahan adiknya lebih baik daripada dirinya. Kemudian hati Kain dikuasai dengan kebencian kepada Habil adiknya. Dia menjadi marah dan akhirnya dia membunuh adiknya. Saudara, jika kita mengerti kebenaran ini, mari kita renungkan dan pikirkan, apakah gunanya iri hati? Adakah iri hati membuat hidup kita menjadi lebih baik? Bukankah justru karena ada iri hati, maka hidup kita menjadi tidak tenang? Maka mari kita minta supaya hati kita diisi oleh Tuhan. Kita akan belajar hidup mengucap syukur dan mencukupkan diri dalam segala sesuatu. Kita bisa menerima keadaan diri kita dengan penuh ucapan syukur. Maka mari mintalah terang kasih dan kebenaran Allah supaya ini semua boleh memenuhi hati kita, supaya kita memiliki hati yang tenang dan tentram dalam hidup. Kita akan bersuka cita dengan orang yang bersuka cita dan berduka cita dengan orang yang berduka cita. Ini adalah hati yang tidak pernah merasa kekurangan apapun juga
dan selalu mencukupkan diri apa adanya. Sebab hidup kita ditentukan oleh sumber hidup, yaitu Tuhan yang telah mengisi penuh jiwa kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.